Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kabarnya baik semua, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk masuk di bab 2, yaitu perkembangan teori atom. Kemarin sudah saya berikan materi ini. Hari ini kita coba untuk menjelaskan bagaimana teori daripada atom ini, ya, perkembangannya dari masa ke masa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bisa kita lihat di slide di sini bagaimana perkembangan teori atom dari teori atom Democritus, teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, dan teori atom Bohr. Dan kemudian nanti ada teori atom mekanika kuantum atau yang biasanya disebut dengan teori atom modern. Baik, pertama-tama kita lihat pada gambar di sini bahwa di mana ada gunung, ada gua, ya, ada besi, ya, di sini ada awan. Nah, bentuk dari masing-masing benda ini, ya, adalah penyusunnya atom. Nah, apa sih yang dimaksud dengan atom itu? Nah, kita lihat di sini. Menurut Democritus, ya, atom itu adalah atomos yang tidak terbagi. Nah, jadi atom itu adalah bagian yang paling kecil suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Itu yang dimaksud dengan atom menurut Democritus. Nah, seperti apa partikel terkecil tersebut? Oh, ternyata luas permukaan dari yang paling kecil dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lain yang memiliki volume yang sama. Nah, jadi atom itu belum bisa diprediksi bentuk partikelnya itu, apakah nanti balok, apakah dia bulat, apakah dia persegi, segi empat, kerucut, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita lihat aneka-aneka buah, ternyata aneka buah lebih berbentuk bulat, sehingga pada teori atom Dalton beliau mengemukakan bahwa atom itu digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Nah, di mana atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Kemudian atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama, sedangkan atom yang dari unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Selanjutnya, senyawa terbentuk dari atom yang bergabung satu sama lain. Reaksi kimia yang melibatkan penataan ulang atom-atom sehingga ada atom-atom yang berubah akibat reaksi kimia. Jadi pada teori atom Dalton ini menjelaskan bahwa atom itu seperti bola pejal, ya. Nah, seperti inilah yang dikemukakan oleh model atom Dalton, bentuk daripada atom. Nah, ada beberapa tunjangan hukum alam yang dijelaskan oleh John Dalton, bahwa hukum Lopezshire itu menyatakan massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Yang kedua, hukum Proust, yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Jadi dari hukum inilah yang sebagai penunjang daripada teori atom Dalton. Selanjutnya, teori atom Dalton mempunyai kelemahan. Menurut teori atom Dalton, bahwa yang terdapat di nomor 5 tadi tidak ada atom berubah akibat reaksi kimia. Kan tapi kini ternyata dengan reaksi kimia nuklir suatu atom dapat berubah menjadi atom lain. Nah, jadi terpatahkanlah teori atom daripada
John Dalton ini tadi. Selanjutnya yang kedua ada teori atom Thomson. Jadi pada abad ke-18 Thomson menemukan elektron melalui eksperimennya menggunakan tabung sinar katode. Jadi J.J. Thomson menyusun model atomnya ya dan menyempurnakan model atom Dalton. Nah, dari teori atom yang dijelaskan oleh J.J. Thomson bahwa atom itu terbentuk seperti bola pejal yang bermuatan positif dan elektron-elektron tersebar dalam bola tersebut. Nah, di mana kalau kita ambil analogi teori atom dari Thomson ini seperti roti kismis yang dengan roti sebagai atom yang bermuatan positif dan kismis sebagai elektron yang tersebar merata di seluruh bagian roti. Atom secara keseluruhan bersifat netral. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti inilah bentuk daripada teori atom Thomson ya. Jadi dari teori atom yang dijelaskan oleh John Dalton tadi, atom seperti bola pejal, tidak ada partikel lagi yang bisa dibagi-bagi. Ternyata di sini J.J. Thomson menemukan bahwa atom itu terdiri dari muatan positif dan muatan negatif, di mana muatan negatif itu tersebar merata di atom tersebut. Nah, adapun kelemahan dari teori atom Thomson, gagasan tentang adanya muatan positif dalam atom hanya saja Thomson belum bisa menjelaskan lebih rinci mengenai muatan positif ini. Nah, inilah yang menjadi perbaikan kembali oleh teori atom Thomson disempurnakan oleh Rutherford. Nah, kemudian Ernest Rutherford menemukan bukti bahwa di dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif. Hal ini yang diperoleh melalui eksperimennya. Rutherford menembakkan partikel alfa pada suatu lempeng logam tipis. Hasil eksperimennya menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa diteruskan dan sebagian kecil dipantulkan atau dibelokkan. Nah, partikel alfa yang diteruskan tadi mengindikasi bahwa sebagian besar bagian atom merupakan tempat yang kosong. Partikel alfa yang dipantulkan atau dibelokkan tadi mengindikasi bahwa dalam atom itu terdapat inti atom yang bermuatan positif. Jadi seperti inilah ilustrasi teori atom yang dijelaskan oleh Rutherford. Jadi kalau kita analogikan, jadi seperti ukuran di sini lapangan sepak bola ini adalah atom, di mana atom itu ada inti atom. Nah, inti atom itu tidak lebih besar daripada bola. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran teori atom Rutherford ya. Jadi kita bisa lihat teori atom Rutherford di mana dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif dan inti atom yang bermuatan positif. Nah, selanjutnya walaupun sudah disempurnakan dari teori atom yang dijelaskan oleh J.J. Thomson, ternyata ada kelemahan-kelemahan dari teori atom Rutherford. Nah, yang pertama adalah ketidakmampuan untuk menerangkan mengapa elektron tidak jauh ke inti atom akibat gaya tarik elektrostatis inti terhadap elektron. Yang kedua, berdasarkan teori atom Maxwell, jika elektron sebagai partikel bermuatan mengelilingi inti yang memiliki muatan berlawanan, lintasannya akan berbentuk spiral, sehingga elektron akan kehilangan tenaga dan akhirnya jatuh ke inti. Selanjutnya, hal ini berarti kehancuran bagi atom, padahal kenyataannya atom bersifat stabil. Selanjutnya bisa kita lihat di sini
ya, teori atom Bohr. Nah, teori atom Bohr didasarkan pada penelitiannya tentang spektrum garis atom hidrogen. Jadi di sini teori atom Bohr atau yang biasanya kita sebut dengan Niels Bohr, spektrum garis menunjukkan bahwa elektron dalam atom berada pada tingkat energi tertentu dalam atom. Nah, jadi ada 3 prinsip yang dijelaskan oleh teori atom Bohr. Yang pertama adalah dalam atom elektron beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu yang dikenal sebagai lintasan stasioner atau tetap, yang disebut juga kulit atom. Selama elektron berada pada lintasan stasioner, energi akan tetap sehingga tidak ada energi yang dipancarkan maupun diserap. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi jika menyerap energi. Sebaliknya, elektron dapat berpindah dari lintasan yang lebih tinggi ke lintasan yang lebih rendah jika memancarkan energi. Nah, seperti inilah gambaran daripada teori atom yang dijelaskan oleh Niels Bohr, di mana ada inti atom dan ada kulit atom, di mana inti atom terdiri dari proton dan elektron, sedangkan kulit atom terdiri dari elektron saja, ya, di mana elektron bermuatan positif, neutron bermuatan netral, dan proton bermuatan positif. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral atau nol, dan elektron bermuatan negatif. Nah, tetapi dalam kenyataannya, teori atom yang dijelaskan oleh Bohr ini ada beberapa kelemahan. Yang pertama hanya dapat menerangkan spektrum dari atom yang mengandung satu elektron. Yang kedua, tidak sesuai dengan spektrum atom yang berelektron banyak. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan letak elektron dengan pasti. Nah, dari teori atom tadi yang dijelaskan oleh Niels Bohr, baru beberapa ilmuwan menyempurnakan sehingga menemukan bahwa yang pertama, menurut teori atom modern, elektron mengelilingi inti berada dalam suatu orbital tertentu. Orbital adalah ruang di mana suatu elektron kemungkinan besar ditemukan. Jadi teori atom modern mampu meramalkan kebolehjadian ditemukan oleh elektron. Nah, jadi teori atom dari modern ini adalah hasil daripada beberapa ilmuwan seperti Erwin Schrödinger, Maxwell, yang melakukan eksperimen kembali sehingga diperbaikilah teori atom yang sebelumnya. Baik, ini adalah merupakan gambaran teori atom dari masa ke masa, dari teori atom oleh Dalton bahwa atom itu seperti bola pejal tadi, ya. Teori atom yang dijelaskan oleh J.J. Thomson bahwa atom itu ada muatan positif dan muatan negatif, di mana elektron tersebar merata di atom, di mana kalau berdasarkan Rutherford bahwa atom itu terdiri dari inti atom dan kulit atom, di mana nanti kulit atom mengelilingi inti atom seperti lintasan-lintasan. Nah, dijelaskan lagi oleh teori atom Bohr bahwa di dalam inti atom itu terdiri dari proton dan neutron, di mana nanti ada lintasan-lintasan yang mengelilingi inti atom tadi. Baik, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya berkaitan dengan bagaimana perkembangan daripada teori atom. Silahkan materi ini Anda pelajari, karena untuk minggu depan kita akan menggunakan Zoom. Kita akan mengevaluasi kegiatan kita pada pertemuan bab 2 ini.
Mudah-mudahan di sana kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tentu jaga terus kesehatan kita, karena di Kaltim sendiri kita ketahui masih masuk ke dalam 10 besar wilayah yang terkena COVID yang cukup banyak ya. Jadi jaga kesehatannya, tetap di rumah, dan jika harus keluar harus menggunakan masker. Baik, saya cukupkan sampai di sini dulu materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.